Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani, saudara-saudaraku, para bapak yang Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa Allah merahmati kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya bahwa Allah masih memberikan kepada kita nikmat usia ini, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, juga nikmat sehat. Di saat hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang tengah diuji oleh rasa sakit, ya, termasuk ayah saya sendiri hari ini lagi terbaring di rumah sakit. Mohon doanya ya untuk kesembuhannya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau dinilai dengan uang tidak ternilai. Baru kalau kita sakit baru. Kalau masuk rumah sakit baru tahu nikmatnya sehat. Ya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya sehat ini adalah tajun ala ru'usil as-sihha, mahkota yang sedang dibawa ke sana kemari oleh orang-orang yang sedang sehat. La ya'rifuhu, dan tidak ada yang tahu mahkota itu kebesarannya illal marda, kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit baru tahu nikmatnya sehat. Orang yang sehat nggak tahu besarnya karunia sehat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syukur ini. Allah Subhanahu wa taala juga sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan Allah jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji tentang satu ayat, dua ayat Al-Quran, yang mana insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke berapa? 30 ya. Nah, kita baca saja dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون طيب. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini menceritakan tentang sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Itu sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan sebelum adanya nenek moyang kita. Manusia pertama, Adam alaihissalam, yang memiliki nilai histori yang sangat mulia sekali, yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya di dalam beberapa tempat menyinggung tentang Adam alaihissalam, tentang sebuah peristiwa, ya, penciptaan manusia, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam alaihissalam. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat. Adamnya belum ada. Namun Allah bilang, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hei malaikatku, aku akan menciptakan khalifah. Khalifah itu pengganti, pewaris. Di mana? Di bumi. Namun kabar dari Allah Subhanahu wa taala, informasi yang Allah berikan kepada para malaikat tersebut disikapi oleh para malaikat. Apa bunyi sikap mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, kenapa Engkau akan menjadikan di atas bumi tersebut makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah satu sama lain? Loh, kita bertanya, kok malaikat tahu? Itu pertanyaan pertama tuh. Ada yang sudah tahu belum jawabannya? Belum, saya kasih tahu. Ya. Gini Pak, ada yang mengatakan sebelum itu malaikat sudah lebih dulu diinformasikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau karakternya manusia itu, ya, karakternya manusia itu, mereka itu peruksak dan juga suka membunuh, menumpahkan darah. Sehingga malaikat ini berbicara sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Namun ada juga yang bilang bahwasanya itu merupakan prasangka para malaikat tentang sosok makhluk yang Allah akan buat. Belum ada. Namun mereka memiliki praduga yang sangat kuat. Kalau makhluk ini pasti akan begini dan begini ujung-ujungnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk ini tidak maksum, tidak terjaga dari dosa, bukan seperti kami yang diciptakan dari cahaya, di mana kami itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, la ya'suna ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Paham tidak? Berarti ini makhluk, sosok makhluk ini yang Allah akan ciptakan ini enggak seperti kita. Ya? Enggak maksum. Berarti akan begini dan begitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa malaikat ini berkaca dari yang sedang terjadi saat itu, di mana bumi itu sudah dihuni oleh makhluk Allah sebelum diciptakannya Adam. Siapa itu? Bangsa jin. Ya, bangsa jin.
Karena Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin itu kami ciptakan sebelum Adam dari api yang panas sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat berkaca. Makanya disebutnya manusia ini manusia disebut khalifah, pengganti, pewaris. Berarti sebelumnya ada yang memakmurkan bumi, menghuni bumi pada saat itu. Tapi dari bangsa apa? Bangsa jin. Ya, kita menerima aja Pak ya. Ya kan? Silahkanlah mau jin lebih dulu hidup di muka bumi juga ya kan? Ya kan? Toh kita akan kembali kepada Allah. Kalau iblis gak nerima tuh. Bukan masalah itunya. Kalau iblis ya kan? Malah iblis malah mempersoalkan nantinya tentang Adam alaihissalam. Tayyib, itu ada 3 jawaban. Ya Allah Ta'ala alam. Mana yang lebih kuat? Yang jelas memang jin diciptakan sebelum manusia. Yang jelas juga malaikat tidak mungkin berkata dengan sesuatu dengan kebodohan mereka. Ya kan? Atau berkata dengan nada membangkang kepada Allah, karena memang malaikat itu tidak diciptakan untuk membangkang. Paham tidak? Tayyib. Padahal kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa enggak kami aja sih? Kami itu kan selalu bertasbih. Kami itu selalu memujimu. Kenapa kau harus mewariskan bumi ini kepada sosok makhluk? Kita, Pak, jangan nunjuk orang kita. Ini kita manusia ini. Yang dikatakan oleh para malaikat itu apa? Perusak. Gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh lebih tahu dari kalian. Udah diam aja. Ya, sini gitulah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang enggak kalian ketahui. Berarti ada hikmah di sana, ada ilmu Allah yang tidak terhingga di sana, sehingga Allah tetap melakukan apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Agar semakin mematahkan argumen malaikat lah. Gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan setelahnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Namun ini tentu saja setelah Allah menciptakan Adam. Kita bercerita dulu tentang penciptaan Adam ini. Adam diciptakan dari apa? Itu aja yang Bapak ketahui. Tahu nggak prosesnya gimana? Tahunya dari tanah aja. Iya kan? Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, bagaimana? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan, Allah menciptakan manusia dari tanah tembikar yang kering. Allah juga berfirman, inna khalaqnahum min tinil lazib. Aku ciptakan mereka manusia itu dari tanah yang lengket. Allah juga berfirman, qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Sungguhnya aku, Allah berkata kepada malaikat, sungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dan juga tanah tersebut sifatnya apa? Min hama'im masnun. Bau, Pak. Bau. Allah juga berfirman dalam surah lain, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Allah yang telah menciptakan manusia ini, Allah telah menciptakan dari air ini bashara, manusia. Faj'alahu nasaba wa sihra. Aku jadikan keturunan-keturunan juga mereka nikah, saling nikah satu sama lain begitu. Tuh. Dari tanah. Tanahnya gimana? Bau, lengket, campur
air, kemudian nanti mengering. Tanahnya juga sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna Adam khuliqa min thalathati turab. Sungguhnya Adam ini diciptakan dari 3 tanah. Sauda, wa bayda, wa khadra. Tanah hitam, tanah putih, tanah hijau. Ya. Tuh. Perhatikan lagi dalam keterangan lain, khalaqallahu azza wa jalla Adam. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam min adimil ardi min jami'iha, dari permukaan tanah, dari seluruhnya, min aswadiha wa ahmariha wa abyadiha, dari yang hitam, dari yang merah, dari yang putih, min tayyibiha, dari tanah yang bagus, walayyiniha, dari tanah yang lembek, ya, wa ghalidhiha, dari tanah yang keras. Disebutkan juga bahkan dari tanah yang asin begitu ya. Jadi ada yang kasar begitu, diciptakan dari sana semuanya, campuran tanah. Maka dikatakan, kata Ibnu Abbas, wa antara'in dzalika fi waladiha, kamu akan lihat di pada keturunan-keturunannya. Ada yang putih, ada yang hitam banget, ada yang coklat-coklat, ya kan? Ada yang putih, enggak putih-putih banget, ada yang merah juga, bener enggak? Saking putihnya merah. Lihat tuh. Itu karena ada memang diciptakan dari itu. Gimana proses penciptaannya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mencampurkan air ini dengan tanah. Ya kan? Tanah ini dicampur. Gitu. Kemudian apa? Menghasilkan apa? Jadi bau, Pak. Sampai menjadi lengket. Tanah, lihatlah. Sebenarnya kan tanah dicampur dengan air ya, kan menjadi lengket. Bau. Kemudian Allah biarkan itu tanah itu. Ya kan? Tanah itu dibiarkan sehingga menjadi mengering berbentuk Adam. Ya, jadi tak tahu bagaimana bentuknya. Ya kan? Mengering, kering tuh. Baru setelah kering Allah tiupkan ruh. Jadilah Adam alaihissalam. Begitu. Ya, diciptakan dari tanah, kemudian dari air dicampur, tanahnya juga tanah yang bau, begitu. Ya, seperti itu. Min hama'in masnun. Jadilah Adam alaihissalam. Allah katakan, Allah dalam Al-Quran, Allah menciptakan dengan kedua tangannya langsung. Kita nggak pernah melihat Allah, nggak pernah melihat tangan Allah, cuma kita percaya saja. Karena Allah itu ada, Allah memiliki sifat, Allah memiliki tangan dalam Al-Quran, tapi tangannya bukan tangan seperti yang kita bayangkan, salah semuanya. Tangan yang tidak menyerupai dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita wajib imani itu. Nggak usah perlu kita tanyakan lebih jauh lagi. Taib, diciptakanlah Adam. Setelah Adam jadi, malaikat kan tadi mempersoalkan ini. Allah ajarkan Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama benda Allah ajarkan kepada Adam. Ajarkannya enggak? Ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya tinggal diajarkan langsung tahu. Langsung tahu nih Adam nih. Langsung pinter. Memang para nabi kan begitu, Pak, pinternya. Enggak seperti kita harus belajar. Nabi kan begitu. Enggak seperti kita harus belajar. Ya, lagi di atas unta, tiba-tiba datang Jibril. Bawa wahyu. Pingsan, bangun-bangun udah pinter aja. Udah tahu ilmu. Itu nabi namanya. Makanya wahyu, bukan seperti kita. Diajarkan tuh seluruh benda-benda. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian baru ya istilahnya itu diapakan ya? Demonstrasikan kepada para malaikat. Allah tanya kepada malaikat,
kalian tahu nggak nama-nama benda-benda ini? Mereka ternyata nggak tahu. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Coba kabarkan, kasih tahu apa nama-nama benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin. Kalau apa yang menjadi dakwaan kalian tadi benar, klaim kalian itu benar. Ternyata malaikat juga nggak tahu, karena malaikat itu punya ilmu sebatas apa yang Allah kasih. Akhirnya mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru tahu ada hikmah yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala jalankan. Allah ingin buat ini tentang penciptaan Adam ini. Innaka antal alimul hakim. Ya. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada mereka itu atas apa, tentang nama-nama yang telah kami ajarkan itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika Adam ini memberikan, jadi jangan sampai cuma malaikat nggak tahu juga kan. Makanya kalau gitu kan, jangan sok tahu, istilahnya gitu. Kalau itu di dunia kita gitu, jangan sok tahu. Ingin meyakinkan lagi, panggil Adamnya, sok. Tadi itu malaikat nggak tahu. Ayo, kamu tahu nggak itu? Oh, sebutkan satu demi satu. Akhirnya Allah berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, bukankah aku telah mengatakan bahwasanya aku ini adalah zat yang maha mengetahui, yang paling tahu, a'lam ghaibas samawati wal ard, yang gaib baik itu di langit dan di bumi. Jadi malaikat itu bukan berarti tahu segala-galanya. Ya. Bisa jadi ada hal-hal yang masih menjadi rahasia tersembunyi, baik itu di langit atau di bumi. Malaikat pun enggak tahu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bahkan aku mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan satu hikmah yang besar, dan Allah melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan Allah, yaitu menjadikan di muka bumi ini para khalifah yang akan mengganti dan mewarisi bumi, yaitu manusia, karena ada kelebihan pada mereka. Karena ada kelebihan pada Adam alaihissalam, yaitu apa? Ilmu, Pak, ternyata. Kembali lagi kepada ilmu. Ternyata ilmu ini sesuatu yang mulia. Bahkan ketika malaikat berkata seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika meyakinkan mereka bahwasanya Allah ini melakukan sesuatu itu dengan hikmah, ada sesuatu di sana. Dan yang menjadi hal yang menjadikan bahwasanya manusia layak menjadi khalifah, yaitu tadi Allah mengajarkan sesuatu kepada Adam, ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Berarti ini adalah tentang ilmu sebetulnya. Ilmu, begitu mulianya ilmu. Bagaimana orang yang memiliki harta akan dihormati oleh manusia yang lainnya, oleh tetangganya. Maka orang yang memiliki ilmu demikian akan dihormati, akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, menuntut ilmu itu bukan soal, saya ini gak bakalan jadi ustadz ini, saya ini pedagang bukan guru, ya kan?
Nggak perlu saya mengetahui. Bukan itu soal itu, Pak. Ilmu itu dengan sendirinya ketika seseorang mengetahui sesuatu tentang ilmu, maka derajatnya itu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dan dia membawa ilmu tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan membawa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada umatmu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama di sisi Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kan kalau harta itu jelas efeknya, Pak, ya. Ya kan? Di kehidupan sosial jelas dia itu. Rumahnya jadi lebih mentereng, kendaraannya lebih mewah. Lihat efeknya. Tapi kalau ilmu, mungkin orang diam di sini, ya kan, berjejer 5 orang, 1 yang berilmu, 4-nya bodoh, mungkin dari segi penampakan biasa saja, nggak sama. Namun derajatnya di sisi Allah berbeda. Padahal dia nggak sedang ngapa-ngapain, dia sedang duduk. Namun di otaknya ini atau di hatinya ini ada ilmu, maka itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika beliau dalam fi hadrati al-wafat, ya. Ketika detik-detik wafatnya beliau masih bertanya atau mungkin menjawab pertanyaan, masih bertanya. Sehingga kawannya ini tuh nanya, "Fi hadhil hal, hei, lagi sekarat masih nanyain tentang ilmu, masih bertanya." Apa jawabannya? Ya, aku bertemu dengan Allah dalam keadaan aku mengetahui ilmu ini lebih aku cintai, itu lebih baik daripada aku mati bertemu dengan Allah dengan tidak mengetahui masalah ini. Tidak, Pak? Hah? Ya? Ilmu itu kan di hati, ya, ilmu itu di hati. Ilmu itu yang menjadi hafalan kita. Namun ternyata itu yang menjadikan perbedaan tolak ukur kemuliaan antara satu dengan yang lainnya. Inilah satu-satunya alasan kenapa kita harus mencari ilmu. Kenapa kita sampai saat ini harus mencari ilmu? Ya, walaupun mungkin secara zahir, aduh, saya ngaji, tapi sebetulnya nggak memberikan keuntungan kepada bisnis saya ini. Mungkin dalam hal itu ya, tidak terlihat, nggak memberikan keuntungan, yang ada malah memangkas waktu. Namun ingatlah, yakinlah bahwasanya ketika kita mendengar satu ilmu, kemudian kita meyakininya, dan kemudian kita menyimpannya dalam dada kita sampai ilmu tersebut masih kita ingat dan kita bertemu dengan Allah masih mengingat ilmu tersebut, ketahuilah bahwasanya dengan ilmu tersebut maka seseorang membawa kemuliaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Sedangkan ilmu Allah itu luas, banyak sekali. Ya. Tentu saja berbeda antara orang yang meninggal dia mengetahui seluruh tafsir Al-Qur'an, tidak ada satu ayat pun kecuali dia tahu maksudnya atau di mana turunnya, kepada siapa turunnya, apa sebab turunnya ayat tersebut. Tentu saja para sahabat berbeda dengan ketika mereka meninggal dengan kita. Di antara kita ada yang meninggal, dia pun belum tahu tafsir surah Al-Fatihah. Ya kan? Tahu enggak? Tapi lihat para sahabat. Ibnu Mas'ud. Iya kan? Ahlu tafsir yang mengatakan bahwasanya aku tahu ya kapan Al-Quran ini turun, di mana Al-Quran ini turun, kepada siapa, apakah di lembah ataukah di daratan. Seandainya ada yang lebih mengetahui dariku tentang Al-Quran, aku akan samperin dia, gitu loh bahasanya. Ya. Matinya sama mungkin. Matinya sama.
namun kemuliaannya berbeda. Ini orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu. Ya. Masih belum percaya Pak, atau masih belum tertarik juga ini dengan kemuliaan ilmu? Ya, bisa jadi. Karena mungkin secara zahir kadang-kala tidak memberikan efek yang signifikan gitu. Ya, khususnya kepada dunia, karena memang target ilmu itu bukan dunia. Target ilmu itu adalah akhirat. Ya, panen pahala di akhirat. Ya. Ya, kalau misalkan ilmu itu finalnya adalah dengan mengajar, rugi Pak. Yang lagi nempuh S1, S2, S3 belum lulus dia meninggal. Rugi nggak? Rugi dong. Udah capek-capek, belum juga dia ngajar, udah meninggal. Tapi demi Allah dia nggak rugi. Karena kemuliaan itu ya kemuliaan ilmu itu sendiri. Dia wafat membawa ilmu, maka dia wafat dalam keadaan membawa kemuliaan. Ya, perhatikan itu. Nah, taib. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Nah, ini kan masih nyambung tadi kisahnya. Akhirnya Allah itu setelah memberikan kabar, jadi mendemonstrasikan lah, gitu ya. Akhirnya, sujudlah kalau begitu kalian kepada Adam. Fasajadu. Para malaikat ini kan memang sifatnya sifatnya enggak membangkang. Mereka itu kan senantiasa taat. Disuruh ini taat, disuruh itu taat. Akhirnya mereka sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Siapa itu iblis? Iblis sudah diciptakan lebih dulu dari Adam. Diciptakan dari apa? Dari api yang sangat panas. Ya, baik. Ya, silakan kita break dulu dengan Adam. Baik. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu semerta-merta sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang lebih dulu diciptakan dari Adam. Kana minal jin. Allah berfirman, iblis ini bagian dari jin. Karena jin pada saat itu sudah menghuni bumi. Berdasarkan pendapat yang tadi gitu. Namun si iblis ini di mana? Iblis ini di mana tinggalnya? Di sorga. Spesial sekali di sorga. Dia doang. Namanya iblis. Namanya itu iblis dari bangsa jin. Kalau Adam itu ya namanya Adam dari bangsa manusia. Ya, setelah kita tahu kalau yang dari tanah itu namanya manusia, ya berarti manusia gitu. Ya, kan dikatakan min adimil ard, dari permukaan tanah, sehingga namanya Adam, dan diciptakan pada hari Jumat setelah waktu asar. Adam itu. Ya. Sombong iblis juga mau sujud. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday." Ya. Apa yang menahanmu iblis untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Ya, marah Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis itu ya karena sudah kadung dia hasad kepada Adam. Dia enggak tahu diri dengan siapa dia berbicara. Ya. Dia mengatakan, "Qala ana khairum min." Aku tuh lebih baik dari Adam. "Khalaqtani min nar." Kau ciptakan dari api kan aku ini. Tak iblis. "Wa khalaqtahu min tin."
Sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini dalil argumentasi iblis. Ya. Jadi dia udah kalang kabut tuh, gak ada alasan lagi. Padahal kalau ditelusuri, memang kenapa api lebih baik dari tanah? Emang begitu? Emang betul api lebih baik dari tanah gitu? Dari sisi apanya? Coba pikirkan, Pak. Api membakar, tanah itu sifatnya tenang, ya enggak? Kan begitu. Tanah loh, tanah. Sedangkan api itu panas, tanah itu kan sejuk gitu ya. Itu tidak. Itu kalau orang sudah hasad itu keluar sesuatu yang bahkan yang tidak layak untuk dijadikan argumen pun dia jadikan argumen. Sehingga sebetulnya lemah sekali. Andaikan benar argumennya, Allah akan terima mungkin. Namun Allah tolak. Kenapa? Karena itu adalah argumen yang tidak benar. Argumen yang salah, argumen yang keliru. Karena baiknya sesuatu itu, pertama Allah Subhanahu wa taala yang harus menentukan bahwasanya itu adalah lebih baik. Bukan iblis yang menentukan bahwasanya api itu lebih baik dari tanah. Udah gitu faktanya nggak begitu kok. Tanah itu bisa dikatakan lebih baik dari api kalau dari sifat-sifat tadi. Kalaupun memang benar bahwasanya api itu lebih baik dari tanah, tidak bisa dijadikan argumen untuk membangkangnya iblis kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu bukan ditentukan dari asal penciptaannya. Kemuliaan seseorang itu, kemuliaan makhluk Allah itu dilihat dari sejauh mana ketaatan dia, ilmu dia, dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis terhempas tuh. Ya, qala. Maka Allah katakan, "Fakhruj, keluar kamu. Innaka minas saghirin." Kamu itu menjadi orang yang hina. Ya, makhluk yang hina. Akhirnya dia pamit keluar juga. Iblis dengan sadar diri keluar juga, nggak ngeyel sih, nggak ngeyel dia, pamit keluar, bahkan keluar dengan mengatakan, qala fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Karena nggak ada makhluk sejelek apapun, membangkang apapun, nggak ada yang dia itu berani untuk menolak kemuliaan Allah. Karena iblis itu, iya Pak, merasakan sendiri, menyaksikan sendiri keagungan Allah. Kalau ada manusia yang lancang kepada Allah lebih buruk dari iblis. Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya, mereka itu tidak menghormati, memuliakan Allah sebenar-benar penghormatan, pemuliaan kepada Allah. Allah itu agung. Allah itu agung. Ya. Bahkan saking agungnya Allah, ketika seseorang merasa takut hanya dengan kedudukan Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, Allah langsung balas dengan 2 surga. Jadi iblis itu, kalau berbicara apakah iblis itu menolak keagungan Allah? Enggak. Bahkan dia pas ketika keluar dia mengatakan fa bi'izzatik. Iya kan? Demi kemuliaanmu, kebesaranmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Karena hasad terus menempel. Ya, jadi dia itu membangkang karena ya nggak terima aja, karena penyakit hasad aja yang menempel pada dirinya itu, ya kan? Itulah katakan oleh para ulama bahwasanya penyakit dosa yang pertama kali terjadi di langit itu adalah hasad. Begitu juga dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah hasad. Ya, kalau yang pertama adalah iblis hasad kepada Adam di langit, kalau di bumi adalah anak Adam yaitu Habil dan Kabil. Kabil hasad kepada Habil. Ya, thayyib. Yaitu setidaknya masih banyak sebetulnya, masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari
penciptaan Adam ini. Dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam, bapak kita, ya, nenek moyang kita. Ini juga membantah sekaligus teori yang mengatakan bahwasanya manusia dari mau Pak, bilang manusia dari kera. Ya kan? Nabi Adam itu ganteng, cakep loh. Tinggalnya di surga. Di surga tuh nggak ada yang jelek, Pak. Iblis aja dulunya tuh ganteng. Istilahnya cakep gitu iblis itu. Karena dia membangkang durhaka, langsung Allah pun juga ganti mukanya menjadi muka yang menyeramkan. Ya kan? Apalagi Adam alaihissalam. Ya, indah tentu saja, manusia pertama. Ya, Nabi Yusuf aja keturunannya ada, Nabi Muhammad aja keturunannya Adam alaihissalam. Ya, ini membantah sekaligus teori yang mengatakan bahwasanya manusia dari manusia itu dari tanah. Ya, manusia itu dari tanah. Dan mungkin saya tambahkan ini terakhir, ya, tentang jenis-jenis penciptaan manusia. Kalau kita klasifikasikan, ya, kelompokkan. Yang pertama, jenis pertama adalah manusia yang Allah ciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Tanpa ada ibu, tanpa ada bapak, jadi dah manusia. Ya. Yang kedua diciptakan tanpa ibu, tanpa bapak, tapi dari salah satu bagian manusia yang telah ada saat itu. Siapa itu? Hawa. Diciptakan dari mana? Tulang rusuknya Adam. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, tapi diambil dari bagian. Udah jadi manusia, terus diciptakan, diambil lagi dari bagian tertentu, yaitu tulang rusuk. Akhirnya diciptakanlah Hawa. Yang ketiga adalah seseorang yang diciptakan tanpa ayah. Siapa itu? Nabi Isa bin Maryam. Yang terakhir adalah manusia yang diciptakan dari bapak dan ibu, dari ayah dan ibu. Siapa itu? Kita semuanya. Membantah argumen Nasrani ketika mereka menuhankan siapa? Menuhankan Isa bin Maryam. Ya. Karena diciptakan tanpa ayah. Ya, kalau argumennya cuma sampai di sana, ya, maka Adam itu lebih berhak untuk dituhankan daripada Isa alaihissalam. Karena Nabi Adam diciptakan tanpa ibu, tanpa ayah loh diciptakannya. Kenapa yang hanya diciptakan tanpa ayah harus dijadikan Tuhan? Gitu loh logikanya. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan senantiasa kepada kita taufik dan senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu, dan juga semakin memberikan kepada kita tambahan kecintaan terhadap ilmu. Ya, dan kita tutup dengan salawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.